Al-Quran mengatakan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Itu saya. Iya, Pak. Maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali. Perhatikan, kata kecuali ini artinya tidak ada yang lain yang dilihat Aisyah kecuali ini. Saya tidak melihat Tuhanmu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Jadi menurut Aisyah, pekerjaan Allah adalah tiada lain kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Nih, ini dikatakan keinginan ya, keinginan. Kita cek bahasa Arabnya. Coba Rijal bacakan bait yang terakhir. Sebentar. Habis ini kamu mesti kasih bicara. Sebentar. Bacakan bait yang terakhir. Qala. Bacakan ayat yang terakhir. Kul apa coba apa bacakan yang terakhir? Enggak bacalah sama kau. Ya udah kamu yang baca, ayo. Kamu yang baca. Ya kan kau yang kasih ayat. Oke, Bang Ahmad Ihsan. Coba Bang Ahmad Ihsan yang baca. Kultu. Masih dibisukan, Bang. Masih dibisukan. Masih dibisukan, Bang. Belum dibuka. Buka dulu. Silakan. Kul apa itu? Kul tu ma'a ro apa itu? Nampak saya, Bang. Robbuka ila yusri apa tuh, Bang? Fi hawaika. Jadi saya tidak melihat Robmu kecuali memenuhi hawamu, hawa nafsumu. Ini Aisyah yang ngomong bahwa Aisyah tidak pernah melihat yang lain kecuali Tuhannya Muhammad, sangat sigap gesit menuruti hawa nafsunya Muhammad. Ini kata keinginan itu bahasa Arabnya di sini adalah hawa nafsumu, hawa nafsunya Muhammad. Betul nggak, Rijal? Betul. Kalau orang yang akalnya bermasalah, maka dia akan mengadakan, ya, akan mencampurkan antara ayat yang satu, ya. Kau balik ke merahmu dulu, kau balik. Sebentar, ini bacanya apa? Fi hawaika, betul? Fi. Coba baca. Baca Rijal. Ya udah, kau baca aja. Di hadapan orang yang bermasalah. Saudara. Gimana? Sudah setuju? Bahwa Tuhannya Muhammad, kata Aisyah, tidak pernah Aisyah itu melihat kecuali begitu cepat sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Betul? Dalam segi apa? Kau kan dijelaskan tadi. Sebelum kita bilang dalam segi apa, betul nggak dia sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad? Ya, kau membantah narasi kau sendiri. Kadang kau mengatakan narasi saya itu kan narasi hadis. Begini ya. Di dalam 2 Samuel ya 11. Aduh. Yang dibahas apa? Lari kemana-mana.
Ya, gimana Bang Ahmad? Kalau bagi saya bang, saya tidak malu mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Saya nggak malu. Nah, kalau saya mau murtad, ya itu hak saya gitu. Nah, ternyata saya pada saat ini belum murtad. Saya cuman mengajak teman-teman agar mengatakan yang benar itu ya benar, yang salah itu ya salah. Gitu loh bang. Ya. Contohnya bang, seperti yang ditahan kayak anak Batak. Yang benar-benar aja lah negara ini, maksud saya itu. Jangan asal-asalan membuat undang-undang. Kalau memang undang-undang agama itu dilakukan, banyak bang yang betangan orang. Contohnya ini bang, mencuri mangga. Itu wajib dipotong itu tangannya bang. Menurut agama Islam mencuri itu harus dipotong tangannya, betul? Iya. Ya udah dilaksanakan aja sama negara, kenapa? Mereka maksud. tidak mau mengikuti hukum Allah, Bang. Ya itu tadi, itu yang saya merasa malu gitu sebagai umat Islam. Potong tangannya biar nggak bertangan semua, termasuk saya ini bisa bisa kepotong tangan saya yang pernah mencuri saya bang. Biar nampak semua Islam itu Islam yang mana gitu. Jadi kalau saya jalan ke sana kan udah dipotong tangannya. Oh itu agama Islam, dipotong tangannya mencuri gitu. Biar paham gitu loh bang. Oke, Fazil. Oke, Fazil. Assalamualaikum. Bentar bang. Lagi di warkop nih. Silakan nyalakan kamera Bang Fazil. Silakan kamera Bang Fazil. Fazil Maulana. Jangan lama-lama bang. Bentar bang, lagi rame nih bang. Bentar. Lagi rame. Waduh, berarti Anda lagi jaga warung kopi. Lagi di warung. Menurut agama Islam, diciptakan siang untuk beristirahat, mencari nafkah, dan malam diciptakan untuk beristirahat. Tapi Anda malam malah mencari nafkah. Loh, iya ayatnya ada, Bang. Ada ayat Quran yang bilang begitu. Gimana? Ayat Quran yang bilang begitu. Masalahnya umat Muslim kalau baca Quran nggak dibaca terjemahannya. Makanya umat Muslim tuh nggak ngerti isi Al-Quran. Gak gitu juga loh bang konsepnya bang. Loh. Kita orang Islam aja dilarang untuk pahami teks karena ada ulama yang dituakan. Oke, sekarang kita jadikan untuk menungkar kan. Oke, tapi nyalakan dulu lah kameranya bang. Bentar lagi rame nih. Bentar lagi rame nih. Gimana ini, kapan nanti Anda ininya? Nih ya, sambil menunggu dia menyalakan kamera, saya akan balikkan kamera saya supaya umat Muslim ini sadar, nggak boleh kerja malam. Perhatikan, ini Quran. Suratnya surat apa? Suratnya nih, Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-73. Apa dikatakan di sini? Saya bacakan. Berkat rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari. Agar apa pada malam hari? Bobo. Untuk beristirahat pada malam hari agar kamu mencari nafkah sebagian karunianya pada siang hari. Ini tapi selama ini umat Muslim baca Al-Quran baca Arabnya doang. Wa mir rahmatahi dan seterusnya. Amin. Dapat amal, dapat pahala.
Karena apa? Karena tujuan baca Quran mencari amalan, mencari pahala. Masalah artinya, gimana bang? Artinya ini yang ngomong itu Ustadz kalian sendiri. Namanya siapa? Ustadz Munzir Situmorang. Apa kata Ustadz Munzir Situmorang? Nih, biar teman-teman dengar. Teman-teman ya, apa kata Ustadz Munzir Situmorang? Situmorang. Nah, perhatikan. Apa kata Ustadz Munzir Situmorang? Perhatikan ya, perhatikan. Perhatikan. Kita bangga. Perhatikan. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Apa? Jadi keledai. Ya, silakan Faiz, nyalakan kamera. Susah nih bang. Nah, baiklah, si Faiz ini taruh di bawah saja si Faiz nih. Ya, bagaimana Bang Ahmad Lisan? Apa mungkin pesan Anda ini kepada saudara-saudara Anda sebagai Muslim, saudara-saudara Muslim Anda? Silakan. Itulah saya bilang tadi bang, katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan sembarangan memonis orang, memenjarakan. Apa sih artinya? Manusia juga itu yang diciptakan Allah juga itu, bukan sembarangan orang. Kan ciptaan Allah kalau memang dia beragama. Bang, tapi kata Al-Quran mereka seburuk-buruknya makhluk loh. Itulah bang, makanya saya pun gimana, bingung saya, bingung. Kalau kata Buya Sakur, jangan takut murtad dong. Saya udah bilang duluan bang, jangan takut murtad. Cuman begini bang, bagi saya ini, saya sudah seperti memegang agama Islam ini sudah seperti memegang duri. Saya tahankan, saya sakit, saya lepas, saya sakit juga gitu. Udah paham lah bang itu. Iya. Jadi gini teman-teman ya, di dalam ada ayat Al-Quran dikatakan bahwa seburuk-buruknya makhluk ya. Nih, perhatikan ya. Saya akan tampilkan di dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat yang kelima. Apa kata Allah kepada orang-orang kafir? Perhatikan. Nih ya. Surat Al-Anfal ayat 55. Sesungguhnya binatang, bayangkan bang, binatang loh bang. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang tapir. Ini disamakan dengan binatang bang. Nah, tapi bang, saya kasih tunjuk bang, saya kasih tunjuk. Nih, saya kasih tunjuk ya. Nih, perhatikan bang ya. Yang seburuk-buruknya itu bang ya. Nih, saya tunjuk. Ini siapa bang? Ini kaum muslimin bang. Kaum muslimin naik haji. Ya, ketika mereka naik haji, mereka tidak naik unta bang. Nih, ini kaum muslim jamaah haji. Mereka naik haji. Mereka naik haji pakai apa? Pakai pesawat terbang. Pesawat terbang buatan siapa? Buatan tapir. Yang katanya seburuk-buruknya makhluk. Bayangkan bang, orang Islam yang bilang, yang percaya bahwa seburuk-buruknya binatang itu adalah orang tapir, tetapi di detik yang sama orang Islam yang bilang begitu naik pesawat bikinan orang tapir. Ini yang saya katakan bang,
Sungguh kalian berada dalam kenekatan yang sangat nyata. Ini bang, kita tahu bang, pesawat ini buatan non muslim. Nggak ada bang muslim yang nemuin teknologi begini. Ini buatan tapir-tapir semua yang nggak percaya sama Allah. Buatan Wahyudi, Kristen, ya Jepang. Ini buatan-buatan orang Kristen, Yahudi semua ini. Barang-barang ini pesawat terbang. Tapi bang, mereka yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk itu malah dipakai alat penemuannya. Coba bang. Untuk cium-cium batu itu bang ya? Iya, untuk nyiumin batu ke Arab. Untuk ini. Mereka datang ke Arab. Apa yang dilakukan umat Muslim nih? Umat Muslim main lempar-lemparan. Nih. Lihat ya. Apa yang dilakukan umat Muslim ke Arab? Mereka main lempar-lemparan bang. Ini menara ini bang, pilar-pilar ini ada 3 ini bang. Dulunya cuma 1 ini bang. Makin dilempar makin gede. Nah. Ini mereka main lempar-lemparan batu. Mereka naik haji ke Arab pakai pesawat. Umat Muslim menemukan batu, rumah setan, lempar-lempar pakai batu. Makin dilempar makin gede. Ini bang, Buya Sakur pernah bilang bang, naik haji itu bang seperti mainan anak-anak. Lempar-lemparan, camping-campingan. Nih bang, terus nih apa yang umat Muslim lakukan nih? Nih perhatikan ya bang ya. Sebentar. Perhatikan bang, apa yang umat Muslim lakukan di negeri Mekah? Nih bang, nih ada batu nih, nyium-nyiumin batu kayak begini nih. Nih bang, cium-cium batu. Nah nih, bahkan kalau ada nonton bang, ada seorang wanita bang desak-desakan bang, mohon maaf bang, dilecehkan. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan apa? Rumah Allah ini sebagai tempat yang aman. Menurut Al-Quran tempat yang aman. Faktanya mau saya lihat pengakuan seorang muslimah yang mohon maaf ya, itu kemaluannya katanya dipegang di situ. Nih kita lihat videonya ya, bagaimana ada seorang muslimah yang naik haji ya, cium batu, dia malah ini nih. Perhatikan ya teman-teman ya. Ini adalah wanita, ini sangat viral nih bang. Ini viral nih. Ya bang ya. Udah nonton? Nih. Udah bang, udah nonton. Ini dia lagi naik haji nih. Tapi apa? Dilecehkan bang. Dan ini kejadian bukan sekali 2 kali bang, terus-terusan. Ya nih, perhatikan. Saya putarkan ya. Nih. Nih, lihat nih. Ya Allah, sumpah ini pengalaman nggak tahu kayak gimana ya. Ini aku harus banyak-banyak istighfar sih. Astagfirullah. Aku nggak nyangka banget ya, ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener ya Allah, aku dari tadi ya diikutin sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku ngerasa dia nempel-nempel gitu, tapi aku mikir kayak ya udahlah, dia kan mungkin kedorong gitu kan, karena aku nggak nyaman dia nempel-nempel itu. Aku langsung pergi guys waktu di Hajar Aswad itu, dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium Hajar Aswad, alhamdulillahnya. Tapi setelah itu kepotong sama azan subuh, dan aku ngambil barisan buat sholat. Nah ketika aku udah sholat nih, ya Allah, aku tuh kalau azam mau berdoa di situ, dan aku tuh pengen megang, dan aku tuh bisa masuk ke barisan yang muntazam itu di depan persis dia megang. Maksudnya megang itunya. Nah, makanya saya bilang
Apa yang dikatakan dalam Al-Quran nih? Di dalam Quran surat Al-Baqarah, nih saya bukakan ayatnya ya. Surat Al-Baqarah nih, sebentar ya. Al-Baqarah, sebentar nih. Al-Baqarah, Masjidil Haram. Bentar. Tempat yang aman. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-125. Nih, saya putarkan. Ini menjadi ayat ini nggak bisa dipercaya. Nih, saya balikin. Perhatikan, apa kata surat Al-Baqarah ayat 125? Perhatikan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Tempat yang apa, Bang? Tempat yang apa? Aman. Apakah aman? Apakah aman? Ya gitulah tadi, Bang. Nah, kata Allah itu tempat yang aman. Faktanya wanita ada yang dilecehkan. Ngeri nggak, Bang? Ngeri nggak, Bang? Bahkan, Bang, Masjidil Haram ini Abang pernah tahu tragedi haji? Tragedi haji nih, saya bukakan datanya ya. Nih, tragedi haji. Nih. Tragedi haji sepanjang sejarah ya. Nih, biar Abang saya kasih tunjuk datanya. Tragedi haji nih ya, ini sumbernya nih, Kompas. Ini sumber ini valid kalau katanya si Ahmad Kainama. Valid. Nah, perhatikan berapa kalikah terjadi musibah atau bencana. Perhatikan. Ini tragedi-tragedi yang terjadi selama haji ya. Bentar, mana nih? Kita baca ini saja ya, sebentar. Kita baca saja tragedi-tragedi haji. Nih, saya tutup ya. Nih, perhatikan. Ya nih. Desember 1975, kebakaran besar dipicu oleh ledakan tabung gas dari sebuah penginapan, jamaah menewaskan 200 orang. 1979, kelompok militan yang terdiri dari ratusan pria bersenjata menyandera ribuan jamaah haji di dalam Masjidil Haram. Atas insiden ini 153 orang dikabarkan meninggal dan 560 lainnya terluka. Jamaah haji asal Iran melakukan protes, kemudian direspon dengan petugas keamanan Saudi. Insiden ini merenggut 400 nyawa. 10 Juli 1989, serangan di luar Masjidil Haram mengakibatkan tewasnya 1 orang dan 16 lain terluka. 2 Juli 1990, gangguan pada sistem ventilasi di terowongan Mina mengakibatkan jemaah berdesak-desakan hingga merenggut 1.426 nyawa. 24 Mei 1994, sebanyak 270 jemaah haji meninggal. Bang, kalau dibaca Bang sampai subuh Bang. Kemarin yang terakhir 2015 kalau nggak salah, 2015 kemarin, keren. Tahu kan keren yang kemarin jatuh? Menimpa jamaah haji. Kata Allah itu adalah tempat yang aman. Coba gimana Abang mau percaya begitu? Ini ada tappingan tadi nih Bang. Saya katanya membantu Edis merusak Islam katanya. Benarnya teman-teman, saya nggak merusak Islam, saya mengutarakan. Bentar Bang Edis. Saya hanya meluruskan, katakanlah yang benar itu benar, katakanlah yang salah itu salah. Cuman itu bagi saya. Nah, kalau kamu mau cium-cium batu itu menghapus dosa, silakan. Karena saya nggak yakin itu menghapus dosa, itu batu. Itu namanya syirik. Nah, saya hanya percaya sama Allah Ta'ala. Itu bagi saya. Tuh. Nah, ya kan? itu bagi saya hanya percaya pada Allah Ta'ala. Saya percaya sama Al-Quran.